Awal pendakian mereka dimulai dengan suasana yang seharusnya menyenangkan. Namun sejak berada di base camp, rasa janggal itu pelan-pelan merayap tanpa permisi. Dimas, Tika, dan Reza sengaja memilih hari itu karena cuaca diprediksi cerah sepanjang akhir pekan, dan Merapi sedang dalam kondisi aman untuk pendakian. Mereka sudah menyiapkan semua perlengkapan sejak seminggu lalu, mulai dari tenda, logistik, sampai lampu kepala yang baru dibeli. Namun semua persiapan itu serasa tidak berarti begitu peringatan misterius dari seorang bapak porter terlontar tanpa ekspresi. Kalimatnya singkat, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Jangan sekalipun menengok ke belakang saat melewati pos Batu 3. Mau suara apapun yang terdengar. Cara bapak itu mengucapkannya membuat Dimas langsung merinding. Meski dia berusaha menanggapinya dengan senyum kaku seperti orang yang tidak mau terlihat penakut. Tika sempat menertawakan peringatan itu, menganggapnya sebagai humor khas pendaki senior untuk nakut-nakutin anak baru. Sedangkan Reza, seperti biasa, paling santai dan langsung menganggap itu hanya mitos usang yang diceritakan turun-temurun demi menambah kesan mistis di gunung yang sudah terkenal angker. Tapi dalam hati kecil mereka, ada semacam bisikan halus bahwa mungkin saja kata-kata porter itu bukan sekadar bumbu cerita. Begitu memulai pendakian, mereka bertiga berjalan dengan ritme yang cukup santai. Jalur awal masih cukup landai, ditemani pepohonan rimbun dan suara serangga yang bersahut-sahutan. Dimas berjalan paling depan sambil sesekali memastikan peta digital di ponselnya. Tika tetap paling cerewet, mengomentari segala hal mulai dari bentuk batu sampai bau tanah yang katanya lebih wangi dari tempat manapun. Reza berjalan di belakang, tidak banyak bicara, tetapi sesekali memainkan tongkat trekking pole dengan iseng. Meski begitu, entah kenapa, langkah-langkah mereka selalu terasa sedikit lebih lambat dari biasanya, seperti ada tangan tidak kasat mata yang mencoba menahan laju mereka. Sekitar 1 jam sejak pendakian, udara mulai berubah. Awalnya hanya terasa sedikit lebih dingin, tapi lama-lama kelembapannya membuat kulit mereka seperti ditusuk-tusuk halus. Tika sempat bertanya apakah cuaca bisa berubah secepat itu, tapi Dimas menjawab bahwa hutan memang suka memberikan kejutan. Namun yang membuat mereka bertiga terdiam, adalah ketika hutan yang tadinya dipenuhi suara serangga tiba-tiba sunyi total. Bukan meredup, tapi hilang seperti diputus paksa. Tidak ada angin. Tidak ada dedaunan yang bergesek. Bahkan napas mereka sendiri terdengar terlalu keras. Mereka saling pandang tanpa berkata apapun. Dan untuk pertama kalinya sejak berangkat, Tika tidak berani membuat komentar konyol. Tapi di antara mereka bertiga, hanya Reza yang tampak paling tidak peduli. Dia tetap melangkah, meski terlihat sedikit lebih waspada dari biasanya. Sunyi itu berlangsung cukup lama, sampai akhirnya perlahan suara hutan kembali, namun tidak sepenuhnya. Seperti ada area tertentu yang tetap diam meski langkah mereka menjauh. Seolah-olah sesuatu sedang mengikuti dari kejauhan. Dimas mencoba mengalihkan perhatian dengan membicarakan jalur yang akan mereka lalui. Dia menjelaskan tentang pos-pos yang harus dilewati, termasuk pos Batu 3 yang disebut porter tadi. Mendengar nama itu saja sudah membuat atmosfer berubah. Tika menelan ludah pelan, sementara Reza mencoba memecahkan ketegangan dengan bercanda bahwa mungkin Batu 3 itu cuma tumpukan batu biasa yang kebetulan bentuknya aneh. Namun bahkan dia sendiri tidak terdengar meyakinkan. Menjelang sore, mereka sampai di area yang jalurnya mulai lebih terjal dan menantang. Kabut tipis mulai turun, membuat pepohonan tampak samar seperti bayangan. Dimas mengusulkan untuk istirahat sebentar sebelum melanjutkan. Tika langsung duduk sambil memijat betisnya yang mulai terasa sakit, sementara Reza membuka botol minuman dan meneguknya cepat. Tapi di tengah mereka beristirahat, tiba-tiba ada suara ranting patah dari arah kiri jalur. Gerakannya pelan, tapi jelas. Tidak seperti binatang kecil. Lebih berat, lebih teratur. Mereka bertiga spontan menoleh ke arah yang sama, tapi tidak melihat apapun kecuali kabut dan rimbunnya semak. Dimas mencoba menenangkan diri dengan berpikir itu hanya babi hutan. Namun hatinya menolak percaya. Ada sesuatu yang ganjil dari suara itu, seperti sengaja dibuat pelan agar terdengar oleh mereka, tetapi tetap tidak menampilkan wujudnya. Tika memilih untuk tidak berkomentar dan hanya mengikat kembali tali sepatunya dengan tangan sedikit gemetar. Reza mencoba berlagak berani dengan berdiri dan menatap ke arah suara tadi, tapi ada sedikit gerakan matanya yang menunjukkan rasa tidak nyaman. Setelah beberapa menit, mereka kembali berjalan,
kali ini dengan langkah lebih cepat dan tidak banyak bicara. Jalur semakin dipenuhi kabut, membuat jarak pandang hanya sekitar 5-7 meter. Dimas beberapa kali berhenti memastikan jalur yang mereka lalui benar. Tika merapatkan jaketnya karena suhu tiba-tiba turun drastis. Reza, walaupun masih di belakang, mulai memperhatikan suara langkah mereka dengan lebih serius, seolah memastikan bahwa hanya 3 pasang kaki yang berjalan. Saat matahari hampir sepenuhnya tenggelam, jalur mulai terbuka sedikit dan mereka melihat 3 batu besar berjejer di sisi kiri jalan. Batu-batu yang bentuknya tidak simetris, namun cukup mencolok untuk tidak disadari. Dimas berhenti spontan. Tika ikut berhenti. Reza yang tidak menyadari langsung menabrak punggung Tika pelan. Batu 3. Pos yang diperingatkan tadi. Mereka bertiga terdiam beberapa detik. Angin yang sejak tadi tidak terasa tiba-tiba berembus pelan, namun bukan angin dingin gunung biasa. Ada suara samar di dalamnya, seperti bisikan jauh yang tidak jelas dari mana asalnya. Dimas menelan ludah. Tika langsung memalingkan pandangannya dari batu-batu itu, karena merasa tidak nyaman. Dan tepat ketika mereka mencoba melanjutkan langkah, suara itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Lebih dekat. Bukan suara binatang, bukan juga suara angin. Seperti seseorang memanggil pelan, seolah ingin memastikan mereka mendengarnya. Bunyi yang tidak seharusnya ada di tengah jalur pendakian yang sunyi. Reza berhenti. Tika langsung gemetar. Dimas memejamkan mata sesaat, mencoba mengingat kalimat Bapak Porter. Jangan menengok ke belakang. Apapun yang terdengar. Dan seolah semesta sedang menguji mereka, suara langkah pelan terdengar tepat di belakang. Tidak tergesa, tetapi sengaja. Seperti seseorang sedang berjalan mengikuti. Tika hampir menoleh secara refleks, tetapi Dimas langsung meraih tangannya tanpa berkata apapun. Reza yang biasanya paling cuek mendadak pucat. Sensasi dinginnya berbeda. Angin tidak bergerak, tapi tengkuk mereka seperti disentuh jari-jari yang membeku. Langkah itu berhenti tepat di belakang mereka. Diam. Tidak bergerak. Tidak bernapas. Seolah sedang menunggu reaksi. Dan dari arah belakang, terdengar suara pelan, seperti seseorang berkata dengan nada datar, memanggil salah satu nama dari mereka bertiga. Mereka tidak tahu harus apa. Tidak tahu siapa atau apa yang sedang berdiri di belakang mereka. Yang mereka tahu hanyalah satu hal. Mereka tidak boleh menengok. Tidak sekarang. Tidak di tempat itu. Tidak setelah mendengar suara yang sama sekali bukan suara manusia yang masih hidup. Semakin tinggi mereka menapaki jalur, suasana yang tadinya hanya sepi berubah menjadi hening yang tidak wajar. Seolah-olah dunia di sekitar mereka sedang ditarik menjauh, menyisakan hanya suara napas 3 manusia yang semakin pendek dan berat. Angin yang awalnya adem perlahan terasa seperti membawa beban. Setiap hembusannya bukan hanya dingin, tapi seakan menggesek telinga, membawa bisikan-bisikan yang tidak pernah selesai. Sesekali terdengar seperti gumaman, sesekali seperti langkah yang menyeret pelan. Tika yang paling peka terhadap suasana sekitar mulai menoleh lebih sering dari biasanya. Setiap kali dia berhenti dan menatap ke belakang, jarak pandang yang tertutup kabut tidak memperlihatkan apapun. Tidak ada bayangan pendaki lain, tidak ada binatang melintas, hanya hening yang terasa lebih menekan dari sebelumnya. Dia mengusap panas kecil yang muncul di telapak tangannya, karena menggenggam lampu senter terlalu erat. Saat suara langkah itu terdengar lagi, pelan, teratur, tapi terlalu dekat untuk diabaikan, dia sampai menempelkan senter ke dadanya, seakan sinarnya bisa memberikan rasa aman. Dia memanggil Dimas dengan suara bergetar, mengatakan bahwa dia mendengar langkah. Kalimatnya pendek, terbata, tapi cukup membuat Dimas memperlambat langkah. Dengan berusaha tetap terlihat tenang, Dimas memberi jawaban yang ingin menenangkan, bahwa mungkin itu pendaki lain. Tapi rahangnya yang mengeras dan wajahnya yang sedikit pucat memperlihatkan bahwa dia tidak sepenuhnya percaya pada kata-katanya sendiri. Mereka bertiga melanjutkan perjalanan dengan jarak yang lebih rapat. Reza, yang biasanya paling cuek dan paling berani, mulai berjalan sedikit lebih cepat seolah ingin menghindari perasaan bahwa ada sesuatu di belakang mereka. Jalur menanjak perlahan, melewati ilalang tinggi yang bergoyang ringan meski angin hampir tidak terasa. Tapi setiap langkah membawa sensasi aneh di kulit mereka, seperti udara membawa sesuatu yang tidak bisa dilihat. Saat tiba di area yang ditandai oleh 3 batu besar yang tersusun acak,
mereka langsung merasakan perubahan mendadak pada suhu. Tidak seperti dingin gunung biasanya. Ini jauh lebih menusuk, masuk ke tulang, membuat ujung jari terasa kaku meskipun mereka terus bergerak. Reza, yang entah pura-pura atau memang mencoba menguatkan diri, langsung berjalan paling depan sambil menggerutu keras-keras bahwa semua orang terlalu lebay soal tempat ini. Suaranya memantul pelan pada batu-batu besar itu, membuat gema tipis yang terdengar lebih panjang dari seharusnya. Namun baru beberapa menit menapaki area tersebut, kabut di sekitar mereka mulai menebal, membuat dunia seperti mengecil. Langkah mereka menimbulkan gema samar, seolah jalur menjadi lorong yang hanya bisa dilewati satu arah. Dan tepat di sisi belakang mereka, terdengar suara yang sama sekali tidak mereka harapkan. "Dek, tunggu, jangan tinggalin aku." Suara itu bukan berteriak, bukan memohon dalam kepanikan, tapi lembut, pelan, dan sangat dekat, seperti seseorang berdiri hanya beberapa langkah di belakang. Suara perempuan. Tidak serak, tidak terengah, melainkan jernih seperti seseorang yang sedang meminta dengan lembut agar tidak ditinggalkan. Tubuh Tika langsung berhenti. Kakinya seperti tersangkut akar yang tidak ada. Dimas merasakan keringat dingin mulai menetes di belakang lehernya. Reza yang tadinya berjalan paling depan langsung membeku. Bahunya menegang seperti sedang menahan napas. Tidak ada dari mereka yang berani menoleh. Mereka sudah ingat jelas larangan porter tadi. Jangan sekalipun menoleh. Apapun yang terdengar. Suara perempuan itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat, seperti tepat di belakang telinga mereka. "Dek, aku capek. Pelan-pelan ya." Nada lembut itu kontras dengan hawa dingin yang menyelimuti area Batu Tiga. Seolah suara itu berasal dari seseorang yang tidak terpengaruh oleh cuaca, tidak menggigil, tidak kelelahan, tidak bernapas. Tika merasa lututnya goyah dan hampir jatuh kalau Dimas tidak memegang lengannya. Dimas sendiri mulai gemetar, tapi dia menggenggam tangan Tika dengan kuat, memastikan mereka tidak berhenti. "Ayo, lanjut. Jangan dengerin." Dimas berbisik, tapi suaranya pecah. Reza menoleh sedikit ke samping. Bukan ke belakang, tetapi sekadar memastikan jalur di depannya tidak berubah. Dia mencoba menelan ludah, namun tenggorokannya seperti mengering. Ketika mereka mulai melanjutkan langkah, suara itu berubah. Tidak lagi hanya berupa panggilan lembut. Kali ini terdengar seperti seseorang yang tertawa sangat pelan, tepat di belakang. Tawa yang tidak pernah lepas sepenuhnya dari tenggorokan, seperti seseorang yang mencoba menahan tawa agar tidak terdengar jelas. Namun justru itu yang membuatnya lebih menyeramkan. Tika menutup telinganya sambil tetap berjalan, meski ia tahu tindakan itu tidak akan benar-benar menutup suara tersebut. "Sumpah, Dim, ada yang ngikutin kita," kata Tika dengan suara yang nyaris tidak terdengar. "Aku tahu, jangan berhenti, jangan lihat," jawab Dimas pelan sambil terus menarik tubuh Tika ke depan. Reza yang biasanya keras kepala mulai kehilangan kesabarannya. "Kalau ini orang iseng, gue sumpah bakal gue samperin." Tapi kalimat itu hanya setengah berhasil. Suaranya jelas bergetar, menunjukkan bahwa keberaniannya mulai retah. Mereka berjalan lebih cepat, hampir setengah berlari meski jalur menanjak curam. Nafas mereka terengah, namun suara langkah di belakang tetap mengikuti ritme mereka. Bukan suara satu orang, atau setidaknya bukan seseorang yang sedang berusaha menyamakan langkah. Suaranya seperti langkah tapi tidak menyeret tanah. Tidak berat. Tidak seperti manusia. Lebih seperti seseorang yang melayang rendah dan kakinya hanya sesekali menyentuh tanah. Setiap beberapa detik sekali, suara perempuan itu kembali memanggil. "Dek, jangan pergi. Dek, temani aku. Dek, aku ketinggalan." Nada suaranya tidak pernah berubah. Bahkan ketika mereka hampir berlari, suaranya tetap tenang dan pelan, seperti seseorang yang tidak sedang mengejar, tapi memang sudah berada di belakang mereka sejak lama. Setiap kata yang diucapkan suara itu seolah memenuhi kabut, membuat udara semakin tebal dan dingin. Dimas mulai merasakan kepalanya pening, seperti ada tekanan di kedua sisi kepalanya. Tika sudah menangis tanpa suara. Air matanya mengalir karena ketakutan yang tidak bisa ia kendalikan. Reza berhenti mengomel. Kini dia hanya fokus untuk tetap menggerakkan kakinya. Ketika mereka hampir mencapai batas area Batu Tiga, langkah-langkah mengikuti itu berhenti tiba-tiba. Begitu sunyi,
Sampai-sampai mereka bertiga langsung menghentikan langkah meski hanya beberapa detik. Keheningan mendadak itu justru membuat mereka semakin takut. Tidak ada suara napas dari belakang, tidak ada tawa, tidak ada panggilan lembut. Seolah kehadiran yang mengikuti mereka menghilang begitu saja, atau mungkin sedang menunggu sesuatu. Dan di saat mereka berpikir semuanya sudah berakhir, tiba-tiba suara itu kembali muncul. Kali ini tidak dari belakang, tapi seperti dari sisi kanan jalur. Dima Aas. Suara itu memanggil nama yang tidak seharusnya dia ketahui. Suara itu terdengar seperti suara seseorang yang mengenal Dimas dekat. Seseorang yang pernah memanggilnya dengan cara yang sama, dengan intonasi yang terlalu personal. Dimas hampir menoleh saat mendengarnya. Tubuhnya bereaksi tanpa sadar pada panggilan yang terasa begitu akrab. Tika langsung memegang lengan Dimas kuat-kuat dan menariknya agar tetap menghadap ke depan. "Jangan," kata Tika dengan suara penuh ketakutan. Dan tepat saat itu, kabut di sekitar mereka bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Sesuatu yang belum terlihat, tapi jelas sedang memperhatikan. Suara itu memanggil lagi, lebih dekat, lebih pelan, seolah sedang membisikkan kata-kata di dalam kepala mereka. "Nengok sebentar saja." Suara perempuan itu semakin dekat, semakin jelas, seolah udara sendiri mengantarkannya langsung ke telinga mereka. Tidak lagi terdengar seperti datang dari balik kabut atau dari kejauhan, melainkan seperti sosok itu berdiri sangat dekat, hanya 1 meter di belakang, mungkin malah kurang. Suara lembut itu terdengar memohon, namun cara ia bergema membuat bulu kuduk berdiri. Suara yang seharusnya membuat kasihan justru terasa menakutkan karena nada dan jarak yang tidak wajar. Setiap kata yang keluar terdengar terlalu halus, terlalu rata, seperti tidak diucapkan oleh seseorang yang sedang berjalan, melainkan oleh sesuatu yang tidak membutuhkan napas. "Tolong, aku ketinggalan." Kalimat itu merayap pelan ke dalam kepala mereka. Tika yang sejak tadi sudah ketakutan akhirnya menangis kecil. Suaranya pecah, bukan karena lelah, tetapi karena rasa panik yang menekan dadanya. Dia terus mengulang kata-kata yang seakan menjadi mantra satu-satunya yang bisa menahan mereka tetap waras. "Jangan nengok. Jangan nengok. Jangan nengok." Meski suaranya bergetar, dia tetap memegang lengan Dimas erat. Seolah jika salah satu dari mereka menoleh, mereka semua akan selesai. Dimas, yang biasanya paling tenang, kini wajahnya pucat. Matanya berkaca-kaca bukan karena menangis, tapi karena tubuhnya menahan ketakutan yang nyaris membuat lututnya goyah. Dia memahami betul bahwa apapun yang ada di belakang mereka bukanlah manusia. Tidak ada manusia yang bisa berada sedekat itu tanpa suara langkah. Tidak ada manusia yang bisa berbicara dengan suara yang begitu lembut, namun terdengar seolah dari segala arah. Tidak ada manusia yang bisa membuat suhu udara langsung turun drastis hanya dari keberadaannya. Namun Reza yang keras kepala sejak awal, yang suka membantah, sok berani, dan selalu menertawakan hal-hal mistis, tampaknya tidak bisa menerima kenyataan bahwa sesuatu sedang mengikuti mereka. Mungkin rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Mungkin egonya tidak ingin dikalahkan oleh suara tanpa wujud. Atau mungkin dia sekadar mencoba membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa semua ini hanyalah imajinasi akibat kelelahan. Reza berhenti tiba-tiba. Langkahnya terputus begitu saja, membuat Dimas langsung terpeleset sedikit karena berjalan terlalu dekat. Tika membeku, tidak berani mendekat ataupun menjauh. Dengan napas yang berat, Reza berkata pelan namun jelas, "Gue lihat bentar aja. Kalau orang beneran gimana?" Kalimat itu seperti pukulan telak di tengah hening. Dimas langsung meraih lengan Reza dengan erat, memaksa agar dia tidak melakukan sesuatu yang bodoh. Tangannya gemetar, tapi cengkeramannya kuat. "Jangan. Serius, jangan lihat." Dimas hampir berteriak. Ada kepanikan dalam suaranya, lebih besar dari ketakutan yang ia rasakan sendiri. Namun semuanya sudah terlambat. Reza menarik tangannya dari pegangan Dimas dengan gerakan cepat. Lalu, perlahan, sangat perlahan, ia mulai memutar kepalanya. Gerakannya ragu pada awalnya, tapi terus berlanjut karena dorongan penasaran yang membutakan. Tika menutup wajahnya dengan kedua tangan, tubuhnya bergetar hebat. Dimas hanya bisa membeku, tidak sanggup memaksa Reza lagi. Ada perasaan seperti seluruh udara di sekitar mereka tertarik ke satu titik, membuat napas sulit. Dan saat Reza berhasil menoleh sepenuhnya, semuanya berubah.
Hawa sekitar mendadak membeku. Bukan sekadar dingin gunung biasa, melainkan dingin yang menusuk dari dalam tubuh. Seperti darah mereka berhenti mengalir. Seperti denyut jantung mereka terhenti untuk sesaat. Tidak ada angin, tetapi ada sensasi seperti ribuan jarum tipis menyentuh kulit mereka secara bersamaan. Kabut di sekitar mereka mendadak mengental, bergerak pelan seperti hidup, seperti sesuatu di dalamnya sedang bernafas. Dimas dan Tika merasakan sesuatu merayap, namun bukan dari tanah, bukan dari semak, melainkan dari udara itu sendiri. Seolah udara berubah menjadi tangan-tangan kecil yang dingin, menyentuh tengkuk, punggung, dan lengan mereka. Tidak menyakitkan, tapi membuat kulit merinding begitu tajam hingga mereka nyaris menjerit. Reza terpaku di tempatnya. Dia tidak bergerak, tidak bernapas, tidak berkedip. Tubuhnya seperti membatu. Dia berdiri tegak, namun seluruh ototnya kaku. Seperti patung yang baru saja dibentuk dalam 1 detik. Wajahnya pucat, lebih pucat dari siapapun yang pernah Tika lihat dalam hidupnya. Matanya membesar, bukan karena terkejut, tapi seperti melihat sesuatu yang sangat salah, sangat tidak seharusnya ada. Mulutnya terbuka sedikit, namun tidak ada suara yang keluar. Tidak satu huruf pun. Tidak satu helaan napas pun. Dimas mulai panik melihat kondisi sahabatnya itu. Reza, jangan bercanda. Za, katanya dengan suara pecah. Dia mencoba menggoyangkan lengan Reza, tapi tubuh Reza terasa kaku, seperti tidak punya berat, seperti tidak ada kehidupan di dalamnya. Tika terus menangis, menutup telinganya sambil berkata berulang-ulang bahwa mereka harus pergi. Namun kakinya tidak bisa bergerak. Ketakutan menancap begitu dalam sampai membuat seluruh tubuhnya kaku. Dia hanya bisa menatap Reza dari samping, berharap Reza hanya ketakutan, bukan sesuatu yang lebih buruk. Sementara itu, Reza masih menatap sesuatu di belakang mereka. Sesuatu yang tidak mereka lihat. Sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh orang yang melanggar aturan. Setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, perlahan, sangat perlahan, bola mata Reza bergerak sedikit. Bibirnya gemetar. Ada suara yang akhirnya keluar dari tenggorokannya, namun bukan suara normal. Suara itu parau, retak. Seperti seseorang yang memaksa kata keluar dari mulut yang tidak lagi mengerti cara berbicara. Itu, suaranya terputus-putus, seperti ada tangan yang menekan tenggorokannya dari dalam. Dimas langsung mencoba menahan wajah Reza, agar tidak melihat ke belakang lagi. Reza, lihat sini. Lihat gue, teriaknya panik. Tapi Reza tidak bisa mengalihkan pandangannya. Matanya terpaku kuat, seolah ada yang memegang kepala bagian belakangnya dan memaksa dia menatap apapun yang sedang berdiri di jalur itu. Dan tiba-tiba, tanpa ada angin, tanpa ada suara langkah, tanpa ada peringatan, Reza tersenyum. Senyum yang bukan miliknya. Senyum kaku, terlalu lebar, tidak sinkron dengan rasa takut yang jelas terpampang di matanya. Senyum yang seperti ditarik kedua ujungnya oleh sesuatu yang tak terlihat. Dimas mundur 1 langkah. Tika akhirnya menjerit. Suaranya menggema di antara kabut dan batu-batu besar itu, namun jeritan itu terdengar seperti disedot oleh udara, tidak memantul, tidak meninggalkan gema. Reza membuka mulutnya lebih lebar, seolah ingin mengatakan sesuatu, namun sebelum ada kata yang keluar, hawa dingin di sekitar mereka berubah menjadi tekanan kuat. Seperti benar-benar ada sesuatu berdiri tepat di belakang mereka. Sesuatu yang semakin dekat, semakin menempel pada punggung mereka. Sesuatu yang ingin mereka lihat, atau ingin mereka ikut bersamanya. Dan Reza, yang sudah menoleh 1 kali, kini tidak bisa kembali. Suara Reza semakin tidak stabil. Bergetar seperti keluar dari tenggorokan yang tidak lagi bekerja sebagaimana mestinya. Kalimatnya pendek, patah, hampir tidak terdengar. Ada yang salah. Begitu pelan, tetapi cukup untuk membuat darah Dimas terasa membeku. Suara itu bukan suara Reza yang mereka kenal. Ada getaran aneh, seolah suaranya ditarik keluar oleh paksa dari dalam tubuhnya. Tika menutup wajahnya rapat-rapat, kedua telapak tangannya gemetar hebat. Dia tidak berani membuka mata. Tidak berani melihat apapun. Bahkan bayangan Reza saja dia tak sanggup. Setiap helaan napasnya terasa seperti tertahan di tenggorokan. Dia ingin lari, ingin kabur jauh dari tempat itu, tapi tubuhnya seolah dipaksa tetap diam.
Lututnya lemas, seolah menanggung beban yang tak terlihat. Dimas masih memaksa diri untuk tidak menoleh, hanya berani melirik Reza dari samping menggunakan sudut mata. Ekspresi sahabatnya itu bukan ekspresi manusia yang masih mengendalikan dirinya sendiri. Matanya terbuka lebar, pupilnya seakan mengecil, menatap lurus ke satu titik di belakang mereka seakan sesuatu yang berada di sana sedang menghipnotisnya. Tubuhnya kaku, tetapi tangannya sedikit bergetar, seperti berusaha memegang sesuatu yang tidak ada. "Za," suara Dimas pecah, dadanya naik turun cepat. "Lo lihat apa?" Reza tidak langsung menjawab. Bibirnya bergerak, tapi seperti terkunci. Dia menelan ludah, tetapi gerakannya terlihat sakit. Akhirnya, perlahan, satu langkah kecil ia mundur. Bukan langkah sadar, lebih seperti tubuhnya dipaksa mundur oleh insting takut yang berusaha melawan sesuatu yang lebih kuat. Matanya tetap terpaku pada titik yang tak terlihat oleh Dimas dan Tika. Kemudian, dengan suara paling pelan, terpotong-potong, seolah keluar dari lubang tenggorokan yang kering retak, Reza berbisik. Bisikan itu tidak akan pernah hilang dari kepala Dimas sepanjang hidupnya. "Dia nggak punya wajah." Ucapan itu mengguncang Dimas sampai tulang belakangnya serasa melunak. Rambut di tengkuknya berdiri. Tika langsung menjerit histeris meski matanya tetap tertutup. Kata-kata itu saja cukup untuk menimbulkan gambaran buruk di kepala siapapun. Sesuatu yang berada begitu dekat dengan mereka. Tanpa wajah, tanpa bentuk yang seharusnya dimiliki makhluk hidup. Detik berikutnya, angin yang sejak tadi hanya bergerak tipis mendadak berubah menjadi hembusan kencang. Tidak seperti angin gunung biasa yang datang dari satu arah. Angin ini berputar, mengitari mereka, seperti pusaran yang bergerak liar dan tidak wajar. Ilalang dan daun-daun kecil terangkat, kabut tersibak, dan terdengar suara lirih, seperti kain panjang yang bergerak cepat memotong udara. Tika menutup telinganya, berjongkok sambil berteriak ketakutan. Dimas hampir ikut jatuh, karena hembusan angin itu mendorong bahunya dari belakang. Suara angin itu bukan sekadar hembusan, ada suara lain yang ikut terbawa. Suara langkah menyeret. Suara helaan napas panjang. Suara bisikan yang terpotong-potong. Suara yang terdengar seperti berasal dari makhluk yang sedang bergerak memutari mereka dari luar lingkaran pandang. Dimas, dengan sisa keberanian yang masih menempel di tubuhnya, langsung meraih lengan Reza. "Lari. Za, lari. Jangan lihat lagi. Ayo," teriaknya panik. Dia berusaha menarik Reza agar bergerak, tapi tubuh Reza sama sekali tidak bergeming. Seperti ada sesuatu yang mencengkeram kakinya dari bawah tanah. Kaki Reza benar-benar kaku, tidak bisa digerakkan. Bahkan ketika Dimas menarik dengan tenaga penuh, Reza tetap diam, seolah tubuhnya ditancapkan ke tanah dengan pasak yang tak terlihat. Dimas menarik lagi, lebih kuat, sampai hampir kehilangan keseimbangan. Tetapi Reza tetap tidak bergerak. Wajah Reza semakin pucat. Napasnya terengah-engah, tetapi matanya tidak pernah berkedip, tidak pernah lepas dari sesuatu yang berdiri di belakang mereka. Dimas bisa melihat dari pantulan di mata Reza. Ada bentuk samar, tinggi, tipis, bergerak pelan di tengah kabut. "Za, fokus ke gue. Lihat gue. Lihat depan." Dimas berteriak hampir putus asa. Tapi suara itu datang lagi. Suara perempuan. Kali ini begitu dekat. Sangat dekat. Seolah bibir yang mengucapkannya hanya berjarak beberapa sentimeter dari kulit mereka. Suara itu menyeret udara. Lembut tapi dingin. Terdengar seperti seseorang yang berbisik dari balik tengkuk, tepat di titik paling sensitif. "Tadi sudah kubilang, jangan tinggalkan aku." Dimas merasakan napas dingin menyentuh belakang telinganya, membuat tubuhnya langsung kaku. Tika yang masih berjongkok menjerit lebih keras. Tubuhnya bergetar hebat. Dia bisa merasakan sesuatu meniup rambutnya pelan, tapi tidak ada yang menyentuhnya. Reza terisak. Dia tidak pernah menangis sebelumnya di depan mereka, bahkan saat menghadapi hal-hal ekstrim. Tapi sekarang, air matanya mengalir tanpa suara. Tangannya gemetar hebat. Bibirnya bergetar seperti mencoba mengucapkan sesuatu, namun tidak berhasil. Tatapan matanya semakin kacau, bola matanya bergerak cepat, seolah melihat sesuatu yang mendekat, semakin menempel pada wajahnya. Dimas bisa merasakan tubuhnya gemetar tanpa kendali. Sudut pandangnya mulai kabur karena terlalu panik,
Tapi dia memaksa otaknya tetap fokus pada satu hal. Mereka harus pergi, apapun caranya. Suara itu muncul lagi. Lebih keras. Lebih jelas. Kenapa kalian pergi? Kenapa kalian tinggalkan aku? Setiap kata terdengar lebih dekat dari sebelumnya. Seperti sosok itu sudah berada tepat di antara mereka. Atau mungkin berdiri menunduk di atas kepala mereka. Dimas menahan napas karena bisa merasakan getaran halus dari suara tersebut langsung di tulang belakangnya. Tika memukul-mukul tanah sambil memohon. Jangan, jangan, jangan ikut, jangan dekat-dekat. Reza menggigil semakin hebat. Dan akhirnya, dengan suara yang pecah total, dia berkata, dia nunduk ke gue. Dia, deket banget. Dim, tolong. Dimas hampir kehilangan pegangan pada Reza, karena tangannya sendiri mulai kaku oleh rasa takut yang menusuk. Tapi dia memaksa seluruh tenaga yang tersisa untuk menarik Reza sekali lagi. Lebih kuat dari sebelumnya, bukan lagi sebagai teman yang panik, tetapi sebagai seseorang yang berjuang melawan sesuatu yang tidak terlihat. Namun sebelum mereka bisa bergerak, suara langkah yang pelan dan berat terdengar tepat di belakang mereka. Suara itu bukan langkah biasa. Langkah itu seperti sesuatu yang tidak punya berat badan, tetapi tetap menginjak tanah. Seperti kaki yang tidak punya tulang, namun menyeret pelan. Setiap bunyinya tidak berdetak, melainkan mengalir. Dan di tengah-tengah suara menyeret itu, muncul bisikan baru. Lebih pelan, lebih dalam, lebih dekat lagi, seperti langsung dari dalam kepala mereka. Sekarang, giliran kalian. Dimas masih bisa merasakan bagaimana napasnya terasa seperti pecah di dada saat menarik tangan Tika. Memaksa gadis itu terus bergerak meskipun kakinya lemas dan air matanya terus mengalir. Angin malam di jalur itu seperti tidak peduli dengan kepanikan mereka. Udara tetap dingin, menusuk, dan keheningan justru terasa makin pekat setelah suara perempuan tadi hilang seolah ditelan hutan dan batu. Tak ada lagi langkah lain, tak ada lagi gerakan aneh di belakang, tetapi itu justru membuat segalanya lebih buruk. Karena yang hilang bukan hanya suara, melainkan Reza. Begitu mereka sampai di pos berikutnya, lutut Tika langsung ambruk. Ia jatuh bersimpuh sambil terisak keras, sedangkan Dimas hanya berdiri terpaku, dada naik turun tanpa teratur. Keduanya sama-sama sadar sesuatu yang buruk telah terjadi. Namun perasaan bersalah yang menghantam dada Dimas jauh lebih parah. Ia seharusnya menahan Reza lebih keras. Ia seharusnya tidak membiarkan temannya itu berhenti, bahkan menoleh pun tidak. Tapi semua sudah terlambat sekarang. Napasnya tersengal ketika ia menyadari bahwa ia bahkan tidak mendengar suara langkah Reza berhenti mengikuti mereka. Tidak ada jeritan. Tidak ada suara apapun kecuali hembusan angin. Ketika petugas pos menghampiri mereka dan menanyakan apa yang terjadi, Tika hanya bisa menggeleng sambil terus menangis. Dimas mencoba menjelaskan dengan suara gemetar, tersendat-sendat, tidak yakin kata-katanya terdengar masuk akal. Ia hanya mampu menyampaikan bahwa Reza tertinggal di area Batu Tiga, bahwa ada sesuatu yang membuat temannya itu tidak bisa bergerak, dan mereka terpaksa lari karena ada yang mengikuti. Katanya lirih, hampir berbisik, seperti takut suara itu muncul lagi jika ia mengucapkan kalimat itu terlalu keras. Petugas tidak banyak bertanya. Hanya bertukar pandang dengan porter lain yang sedang beristirahat di pos itu, dan sesaat kemudian beberapa orang langsung bersiap, mengambil headlamp, membawa radio, dan naik kembali ke atas. Dimas dan Tika ditahan agar tidak ikut mencari karena kondisi mereka tidak stabil. Mereka hanya bisa duduk terpaku, menunggu, dengan perasaan bahwa setiap detik berjalan terlalu lambat dan terlalu cepat sekaligus. Kecemasan terasa lebih berat daripada beban carrier yang tadi mereka pikul saat mendaki. Di malam itu, suara hutan seperti menutup telinga mereka. Tidak ada serangga, tidak ada burung malam. Hanya angin dingin yang sesekali bergerak lewat seperti sesuatu yang sedang mengintip. Tika memeluk lututnya erat-erat, sementara Dimas hanya menatap kosong ke tanah, mencoba memahami apa sebenarnya yang terjadi di belakang mereka tadi. Bayangan posisi Reza, wajahnya yang membeku, dan mulutnya yang terbuka tanpa suara terus menghantuinya. Apa yang teman mereka lihat? Apa yang wajah itu, atau ketiadaan wajah itu, lakukan padanya? Beberapa jam berlalu sampai akhirnya suara radio dari tim SAR terdengar. Tidak lama setelah itu, muncullah para petugas dengan sorot mata campuran lega dan kebingungan. Mereka menemukan Reza
Tapi cara mereka menemukannya justru membuat bulu kuduk Dimas kembali meremang. Reza tidak tergeletak, tidak terjatuh, tidak tersesat. Mereka menemukannya duduk tegak, diam, di atas batu besar. Batu yang sering disebut batu tiga oleh para pendaki. Tempat yang sama. Posisi yang sama. Dan yang paling mengerikan adalah ekspresi Reza yang sepenuhnya kosong. Seperti sedang menunggu sesuatu atau seseorang yang hanya bisa ia lihat. Ketika Reza dibawa turun, Dimas langsung berlari menghampiri. Perasaan lega sempat muncul, namun langsung padam ketika ia melihat mata Reza. Tidak ada tanda-tanda pengenalan. Ia menatap lurus, tidak mengedip, tidak memfokuskan pandangan pada siapapun. Tika menangis lagi begitu melihatnya, tapi Reza sama sekali tidak bereaksi. Seolah-olah suaranya tidak masuk ke telinga Reza. Seolah-olah Reza tidak lagi berada di tubuhnya sendiri. Sesampainya di base camp, porter yang sebelumnya memberi mereka peringatan duduk tidak jauh dari situ, menatap Reza lama dan dalam. Dimas dan Tika hanya bisa menunggu dengan gelisah. Setelah beberapa saat, porter itu menghela napas berat, seperti seseorang yang sudah terlalu sering melihat kejadian seperti ini. Kalimat yang keluar dari mulutnya kemudian terasa seperti menampar mereka berdua, menghapus sedikit harapan yang tadi sempat timbul. Yang dilihat manusia di tempat terlarang, katanya pelan, suka minta gantinya. Dimas menelan ludah. Maksudnya apa? Pak, gantinya apa? Porter itu memandang Dimas dengan tatapan yang aneh, sedih, tapi juga pasrah, seolah tidak ada gunanya menjelaskan panjang lebar. Ia hanya menjawab dengan suara datar, dan biasanya, yang diambil bukan tubuhnya. Tika langsung menutup mulutnya, menahan tangis yang baru. Sementara Dimas merasa tenggorokannya mengering. Apapun yang dilihat Reza di area batu tiga bukan hanya membuatnya takut. Makhluk itu membawa sesuatu dari diri Reza pergi. Sesuatu yang tidak terlihat tapi sangat penting. Entah itu keberanian, kesadaran, jiwa, atau bagian dari ingatan. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang berani menebak. Porter itu kemudian berkata bahwa area batu tiga memang punya banyak kisah yang tidak pernah dibocorkan pada pendaki pemula. Banyak yang pernah mendengar suara panggilan, suara langkah, bahkan bisikan yang memancing orang untuk menoleh. Kebanyakan orang tidak melihat apapun, atau kalaupun mereka menoleh, mereka melihat sesuatu yang samar lalu cepat-cepat kabur. Tapi ada beberapa, seperti Reza, yang melihat sesuatu yang tidak seharusnya terlihat oleh manusia. Dan konsekuensinya selalu ada. Tidak pernah ringan. Ketika malam semakin larut, dan Reza sudah dibaringkan di ruangan kecil dekat pos kesehatan base camp, Dimas dan Tika hanya duduk di luar, menatap tanah tanpa kata-kata. Satu-satunya suara yang mereka dengar hanyalah deburan angin malam yang menyusuri pepohonan di sekitar. Udara dingin yang sejak tadi melekat di kulit mereka kini terasa seperti peringatan, bukan lagi suhu alam biasa. Mereka sama-sama tahu bahwa mereka tidak akan mendaki Merapi lagi. Bukan karena gunung itu angker, tetapi karena pengalaman malam itu telah menjadi luka yang tidak terlihat tetapi sangat nyata. Luka yang terus teringat tiap mereka memejamkan mata. Ketika petugas meminta data mereka untuk laporan, Dimas hanya menjawab seperlunya. Ia tidak mau membayangkan ulang sosok tanpa wajah itu, atau bagaimana Reza terpaku seolah ditarik oleh sesuatu yang tidak bisa mereka lihat. Tika, yang biasanya ceria, malam itu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya memegangi lengan Dimas sepanjang waktu, seolah takut jika melepaskannya, sesuatu dari belakang akan memanggil lagi. Sementara itu, Reza tetap terbaring, tatapannya kosong menembus langit-langit. Bahkan ketika orang tuanya tiba beberapa jam kemudian dan memanggil-manggil namanya, ia tetap tidak memberikan reaksi apapun. Tidak marah, tidak sedih, tidak bahagia. Tidak ada ekspresi. Seakan-akan yang tersisa dari dirinya hanyalah tubuh yang bernafas dan mata yang terbuka, tetapi jiwa yang mengendalikan semuanya telah hilang entah kemana. Beberapa hari setelah kejadian itu, Dimas dan Tika pulang ke rumah masing-masing. Namun tidak ada satu malam pun yang benar-benar membuat mereka bisa tidur nyenyak. Tika sering terbangun karena merasa ada hembusan di belakang lehernya. Dimas kadang mendengar suara perempuan memanggilnya dari luar jendela. Suara yang sama yang memanggil mereka malam itu. Meski ia tahu itu hanya bayangan ketakutan, rasanya terlalu nyata untuk diabaikan. Reza tetap dalam kondisi yang sama, hidup, tapi tidak benar-benar kembali.
Keluarganya membawa dia ke rumah sakit, ke ahli, ke orang pintar. Semua usaha dilakukan. Tapi tidak ada perubahan berarti. Setiap kali Tika menjenguk, ia hanya bisa berdiri di depan pintu kamar Reza, menatap sosok temannya itu yang duduk tanpa gerakan, seolah masih berada di batu 3, menunggu sesuatu yang hanya ia mengerti. Dan sampai hari ini, tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya dilihat Reza di belakang mereka pada malam itu. Tidak ada yang tahu apa yang diambil darinya. Yang tersisa hanyalah peringatan porter itu, peringatan yang seharusnya tidak dianggap remeh. Larangan itu bukan sekadar cerita. Bukan sekadar mitos. Dan bagi Dimas dan Tika, itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah ingin mereka uji lagi. Gunung itu tetap berdiri megah dan tenang, tapi mereka tahu di balik keindahan Merapi, ada sesuatu yang tidak boleh disentuh, tidak boleh dilihat, dan tidak boleh dipanggil. Karena sekali seseorang melihat yang tidak seharusnya terlihat, sesuatu pasti diminta sebagai gantinya.